Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abdahu wa rasulahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral jamaah fi sholatil jumu'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiratnya atas berbagai anugerah dan nikmatnya, sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jum'ah di masjid kebanggaan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Ma'asyiral jamaah fi sholatil Jum'ah rahimakumullah. Kehadiran Islam bagi umat manusia adalah untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dunia. Kata Islam dalam ungkapan Al-Quran memberi makna yang beragam. Paling tidak ada dua makna yang fundamental dari kata Islam. Yang pertama, kata Islam sebagai sebutan agama yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Kedua, kata Islam sebagai agama yang mengajarkan sikap kepasrahan, keberserahan diri kepada Allah yang bersumber dari sikap dan jiwa ketaatan yang tulus dan total, sebagai refleksi dari jiwa spiritual yang hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kualitas kepasrahan seorang muslim yang bersumber dari makna Islam di atas harus menjelma dalam realitas kehidupannya. Kualitas kepasrahan tersebut harus diukur dari kenyataan sejauh mana kehidupan manusia muslim mampu memberikan ketentraman dan kedamaian bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Dalam bacaan zikir atau wirid yang sering kita baca setelah sholat fardu, ketentraman dan kedamaian menjadi sentral dari doa-doa kita. Kedamaian adalah dambaan yang tinggi untuk kehidupan seorang muslim. Bahkan dapat dikatakan bahwa penentangan terhadap semangat ketentraman dan kedamaian merupakan sikap pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah ketentraman dan kedamaian. Dia adalah sumber ketentraman dan kedamaian. Setiap selesai sholat kita senantiasa berzikir, diantaranya ada ungkapan dan doa yang senantiasa kita baca. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah kedamaian, Engkau adalah sumber kedamaian. Hanya padamu ya Allah mengalir kedamaian. Maka hidupkanlah kami dalam suasana kedamaian.
Masukkanlah kami ke dalam surga, tempat yang penuh kedamaian. Wahai Allah Tuhan kami, Zat yang maha pemberi keberkahan, Tuhan yang sangat agung dan sangat mulia. Kedamaian adalah suasana nyaman yang bebas dari gangguan pihak lain, bebas permusuhan, kebencian, dendam, dan segala perilaku yang menyusahkan orang lain. Kedamaian menjadi harapan semua orang. Sulit rasanya kita dapat hidup dengan nyaman, tenang, dan khusyuk beribadah manakala kedamaian terusik. Kesemena-menaan, dendam, kezaliman, kebencian, dan permusuhan adalah sikap dan perilaku anti ketentraman, kedamaian, dan bahkan anti keislaman. Betul bahwa perbedaan adalah suatu hal yang lumrah dan wajar terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Allah telah mentakdirkan kita hidup dalam perbedaan dan keragaman. Perbedaan adalah suatu yang alamiah dan universal. Namun perbedaan tidak boleh menodai kedamaian. Perbedaan tidak boleh dijadikan dasar kebenaran bagi siapa saja untuk mengusik atau mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup orang lain. Tidak terkecuali ketentraman dan kedamaian orang-orang yang selalu berseberangan prinsip dengan keislaman kita. Ma'asyiral jamaah fi sholatul jum'ah rahmatullah. Sejarah kehidupan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak kumpulan bagaimana prinsip kedamaian harus dijunjung tinggi, diletakkan pada prioritas utama. Bahkan hak-hak hukum seorang dianjurkan untuk tidak mengorbankan kepentingan orang lain. Islam mengajarkan bahwa walaupun suatu perkara hukum diselesaikan melalui jalur pengadilan, Islam tetap menekankan semangat kedamaian dan semangat saling pengertian. Dendam sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tanda petik dendam kisos tersebut merupakan hak istimewa yang didapatkan melalui ketentuan kisos. Dalam sebuah hadis dijelaskan suatu fragmen dialog singkat yang sangat menyentuh esensi sikap keislaman seseorang. Diriwayatkan pada suatu hari ada seorang sahabat menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan kasus pembunuhan terhadap orang tuanya dan menanyakan ketentuan hukum yang dapat dilakukannya. Seorang telah membunuh orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sahabat tersebut berhak menuntut kisos hukuman mati atas pembunuhan orang tuanya. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 178. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus qisasu fil qatl. Memang ayat di atas telah menetapkan ketentuan kisos asas pembunuhan sengaja, bahwa hilang nyawa dibalas dengan nyawa. Nampaknya keputusan ini suatu yang sangat diharapkan oleh sahabat. Dia pun puas dengan keputusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat tersebut begitu bersemangat untuk menuntaskan hukuman qisas, sayangnya dia penuhi dengan kobaran semangat dendam dan kebencian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menasihatinya, kalau kamu jalankan hak qisasmu atas pembunuhan tersebut, dalam artian kamu membunuh dia, maka kamu juga seperti dia sebagai seorang pembunuh. Ya, keduanya sebagai pembunuh. Lalu apa yang membedakan di antara mereka? Hak yang membedakan adalah hanya hak hukum. Pembunuh yang pertama membunuh tanpa dasar hukum, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Sedangkan pembunuh kedua, yakni sahabat tadi, membunuh atas dasar dispensasi yang dibenarkan oleh hukum Islam. Tetapi pada akhirnya keduanya secara substansial tetap menyandang predikat sebagai pembunuh, pencabut nyawa orang lain. Tentu Rasulullah SAW tidak bermaksud merampas hak kisos dari sahabat di atas. Islam sangat menghargai dan menjaga hak-hak hukum seseorang. Prinsip ini terlihat dari cara dan retorika Rasulullah SAW dalam dialognya. Beliau terlebih dahulu menerangkan hak hukum peristiwa pembunuhan yang dilaporkan tersebut. Baru kemudian beliau menyentuh jiwa dan semangat moralitasnya.
yaitu jiwa pemaaf, jiwa yang dipastikan akan menjadi motor penggerak dan garda penjaga kedamaian. Dalam peristiwa di atas, Rasulullah SAW nampaknya sedang mengajarkan model sikap bijak seorang muslim, yaitu hak hukum tidak boleh kita lampiaskan jika semuanya didasarkan atas semangat kebencian dan permusuhan. Hak hukum tidak boleh dilepaskan dari semangat moralitasnya. Ma'asyiral jamaah fi sholatul jum'ah rahmatullah. Islam adalah jalan damai, ajaran ilahiyah yang bermuara pada kedamaian. Sejalan dengan prinsip ini, Islam sangat mendorong kita untuk berjiwa pemaaf, karena maaf sangat dekat dengan ketakwaan. Wa anta wa aqrabu littaqwa. Orang yang memaafkan, kepasrahan yang tulus merupakan sumber kedamaian, dan ia merupakan salah satu rumpun rangkuman ajaran dasar Islam. Dengan semangat ajaran seperti apa yang telah dipaparkan di atas, kualitas iman dalam kehidupan seorang muslim harus diukur dari kualitas dan kuantitas ketentraman dan kedamaian yang dirasakan semua orang yang hidup bertetangga, bersinggungan, atau berinteraksi dengannya. Bukanlah seorang muslim yang baik jika kehidupan pribadi atau sosialnya justru menjadi sumber malapetaka dan keresahan orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, sebagaimana direkam oleh Abdullah bin Amr bin As, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah individu yang orang muslim lainnya merasa nyaman dan tentram serta damai dari statement dan perilakunya. Begitu indah Islam meletakkan dasar kehidupan bermasyarakat, begitu jeli dan antisipatif Rasulullah SAW menuntun kita untuk terciptanya ketentraman dan kedamaian hidup. Prinsip seperti digariskan oleh hadis di atas harus kita renungkan ketika ideologi dan semangat keakuan, egoisme, sektarian itu didengungkan, yaitu semangat ideologi kehidupan modern yang rentan terhadap pertentangan. Saat ini Islam sebagai agama yang damai cenderung dilupakan, minimal terpinggirkan dari pusat kesadaran beragamaan. Ma'asyiral jamaah fi sholatul jum'ah rahmatullah. Islam sebagai agama yang hadir dengan prinsip-prinsip kasih sayang, kebersamaan, persamaan, keadilan, dan persaudaraan. Di tengah budaya kekerasan dan pemusuhan di komunitas Arab Jahiliyah saat itu, Islam jalan keselamatan, kedamaian, dan ketentraman. Semangat kasih sayang dapat melebur dan meredam kebencian dan permusuhan. Karena tarikan semangat inilah, sahabat yang tadinya datang menemui Rasulullah SAW untuk menuntut balas atas pembunuhan orang tuanya, kemudian mengurungkan niatnya dalam bingkai semangat kebersamaan. Islam meletakkan prinsip lain, yaitu setiap hak hukum dalam Islam harus mengedepankan dimensi kebersamaan. Pilihan hak-hak secara moral tidak boleh mengancam ikatan kebersamaan. Dengan semangat persamaan, Islam membenci sikap dan perilaku yang membeda-bedakan orang lain atas dasar stratifikasi sosial, yaitu diskriminatif. Melalui ajaran al-adalah, keadilan, Islam ingin menciptakan suasana hidup yang tidak pilih kasih. Sedang melalui semangat persaudaraan, Islam memecahkan dan mencairkan kebekuan hubungan sosial antar sesama umat manusia. Semua prinsip di atas merupakan dasar munculnya ketentraman dan kedamaian. Dari sisi lain, Islam dapat kita pahami sebagai sumber kedamaian dan jalan damai, walaupun realitasnya masih belum begitu menggembirakan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dr. Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, bahwa di antara buah kasih sayang yang ditanamkan oleh iman dalam hati dan kehidupan seorang muslim adalah kebebasan nurani dari tarikan kekuatan iri hati dan dengki. Cahaya iman yang merupakan mesin penggerak kedamaian
menghancurkan bibit dan potensi kebencian dan permusuhan. Seorang muslim yang baik tidak menaruh dendam dan permusuhan karena dia suka memberi maaf dan bermurah hati. Dia sanggup menahan kemarahan walau dia berkuasa, berhak dan mampu melaksanakannya. Dia berlapang hati walaupun dia benar. Orang beriman tidak mendengki, tidak mendendam, tidak memendam kebencian, karena rasa dengki, kebencian dan dendam adalah benih permusuhan yang ditaburkan oleh iblis, yang merupakan benih-benih negatif yang menghambat ketentraman dan kedamaian. Sebaliknya, persaudaraan dan kebersamaan, cinta dan kasih sayang serta hati bersih adalah taman surgawi yang bermuara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang baik tentu akan senantiasa mendahulukan dan mengutamakan kepentingan saudaranya dari kepentingan diri sendiri. Dalam kaitan ini, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Ansor memberi bantuan pada saudaranya kaum Muhajirin, sehingga tercipta persaudaraan yang sangat erat berdasarkan jiwa dan semangat kasih sayang serta keikhlasan. Ma'asyiral jamaah fi salat Jum'ah rahmatullah. Prinsip-prinsip yang bermuara pada kedamaian di atas menjadi potensi Islam yang sangat positif pada saat ini, terutama ketika kita sering dihadapkan pada dilema dan realitas sosial politik yang mengganggu irama kehidupan. Islam mengajarkan bahwa arah dan tujuan hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah adalah sumber ketentraman dan kedamaian, maka prinsip kedamaian harus menjadi perhatian dan refleksi kita bersama, agar obsesi dan sinarian Al-Quran yang menjadikan Islam sebagai jalan keselamatan, ketentraman dan kedamaian dapat terwujud dalam lintasan kehidupan kita. Semoga Allah menuntun kita untuk menjadi umat yang terbaik, untuk ikut menciptakan ketentraman dan kedamaian dunia, agar iman kita semakin kuat dan bertambah, minimal kenyamanan dan kedamaian yang dirasakan oleh orang-orang yang hidup dalam spektrum sosial kita. Sebagai penutup pada khutbah ini, mari kita perhatikan firman Allah di dalam surah Fatah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketentraman ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. Fattaqu wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'adzim.
أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أحمنا وقنا شر ما تخوف. اللهم ارفع عنا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.